Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ramadan Alfitian School Aceh. Perkenalkan, nama saya Ana Altafunisa. Di sebelah saya telah hadir seorang tamu bernama Ustazah Aurora. Ustazah, gimana nih hari ini? Sehat nggak? Alhamdulillah sudah sehat. Ana gimana? Sehat, Ustazah. Alhamdulillah. Puasanya gimana? Alhamdulillah lancar. Beri semangat. Alhamdulillah. Semoga semangat selalu, insya Allah. Jadi Zah, tema kita ini kan manajemen waktu di Ramadan, seimbang antara dunia dan akhirat. Yeah. Jadi kayak mana nih cara kita seimbang antara dunia dan akhirat? Biar karena kan kita kan walaupun di bulan puasa ini nggak menghambat semuanya kan. Kayak di bulan puasa kita tetap sekolah, di bulan puasa kita tetap kuliah, di bulan puasa kita tetap kerja. Jadi kan tapi kan di bulan puasa tuh kan ada asupan nih. Jadi kan kurang semangat atau bisa dibilang kayak kurang sehat lah. Kurang sehat. Kayak bisa dibilang juga kurang berenergi gitu. Jadi walaupun kita nih puasa nih, gimana kita tuh bisa tetap sehat, tapi kita bisa mengatur ibadah kita sama dunia kita gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, Ustazah mungkin nggak memperpanjang mukaddimah. Jadi kita langsung aja. Ini berarti ceritanya tentang manajemen waktu lah ya. Nah, jadi manajemen waktu selama bulan Ramadan. Kenapa ya manajemen waktu di Ramadan itu perlu? Karena ya mungkin tadi banyak orang yang menjadikan alasan bulan Ramadan itu untuk nggak bekerja misalnya, atau nggak usah sekolah lah karena kan puasa lemes, ataupun kebalikannya, orang malas melakukan ibadah, malas memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, malas pergi tarawih. Nggak usah lah tarawih kan nanti malam pulangnya, nanti udah besok udah nggak sanggup ke sekolah, udah nggak sanggup pergi kerja atau nggak sanggup pergi kuliah. Nah padahal di dalam Islam itu nggak ada istilah seperti itu gitu, karena memang Islam itu mengajarkan tentang keseimbangan. Jadi memang seimbang antara dunia dan akhirat, dan bahkan Islam juga mengajarkan bagaimana cara kita menyeimbangkan antara dunia dan akhirat itu tadi gitu. Nah kalau kita melihat mungkin para sahabat ya, dan Rasulullah lah pastinya, dan para sahabat, mereka itu justru di bulan Ramadan itu malamnya hidup, paginya juga hidup. Jadi hidup di sini maksudnya aktivitas itu tetap jalan, aktivitas ibadahnya jalan, aktivitas pekerjaan di pagi hari sampai sorenya juga jalan. Gitu. Jadi mungkin kita harus belajar dari mereka bagaimana cara mereka mengatur waktu selama bulan Ramadan. Nah, jadi cara mereka mengatur waktu di bulan Ramadan itu yang pertama harus mereka lakukan adalah mereka mencari prioritas. Ya, misalnya ini bulan Ramadan nih, kan dua-dua harus dibuat. Misalnya kerja juga iya, ibadah juga iya. Tapi dia harus memprioritaskan salah satu. Mana yang mau dia lebihkan? Melebihkan ibadahnya kah atau melebihkan pekerjaan atau sekolahnya. Nah, kalau Rasulullah dan sahabat itu, mereka itu karena menganggap Ramadan itu bulan istimewa, Ramadan itu bulan berlipat gandanya pahala, ditambah lagi di Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, nah mereka lebih membanyakkan kegiatan ibadahnya daripada pekerjaan duniawinya. Nah, mungkin kita bersyukur ya karena tinggal di Aceh, negeri syariat Islam istilahnya. Jadi yang hal-hal seperti itu sudah diperhatikan oleh pemerintah kita, sehingga sekolah pun nggak begitu aktif seperti biasanya. Walaupun kita ke sekolah nggak belajar kayak biasanya kan, mungkin Anda juga udah ngerasain gitu. Kalau kita sekolah kayaknya lebih ke banyak ngajinya misalnya, atau banyak belajar agamanya, itu kan lebih memberi kayak kasih sarana lah untuk kita lebih membanyakkan ibadah. Nah, itu yang pertama, kita harus prioritaskan dulu mau banyak ibadah atau yang amal tadi, itu bekerja tadi. Terus yang kedua, nah kita harus buat Ramadan planner, istilah kerennya gitu. Atau mungkin kalau bahasa mudahnya kita buat agenda. Tapi akan lebih bagus kalau kita buat agendanya itu harian. Karena kan kadang hari Senin beda mau buat ngapain, Selasa beda lagi kegiatannya, Rabu beda lagi kegiatannya. Kita harus buat harian. Itu yang kedua.
Yang ketiga, kita buat evaluasi. Evaluasinya juga harian. Nah, ini hari ini apa ya yang nggak terbuat gitu. Hari ini apa yang ketinggalan, misalnya hari ini saya lebih banyak ke pekerjaan duniawinya gitu, lebih banyak belajarnya daripada ibadahnya. Ibadah apa ya yang saya kurangnya di misalnya ngaji. Target kita awalnya setiap hari itu ngaji misalnya 2 juz misalnya. Gara-gara hari Senin itu hari sibuk kan. Gara-gara hari Senin banyak sekali aktivitas di sekolah ataupun di kuliah mungkin atau mungkin orang bekerja, sehingga target kita membaca Quran itu jadi cuma 1 juz yang terbaca. Nah, itu kan berarti kita berarti harus diatur lagi nih waktunya untuk besok. Jadi kenapa perlu harian itu tadi, sehingga kekurangan yang hari ini bisa kita ini kan di masa yang besoknya gitu. Sehingga bisa seimbang lagi lah ya. Terus yang ketiga, keempat yang sekarang yang keempat, memberi reward pada diri sendiri ataupun memberi denda pada diri sendiri. Tapi kasih reward atau kasih hadiah lah untuk diri sendiri. Itu tapi kalau seandainya target kita tuh tercapai atau bahkan mungkin lebih, kita kasih reward. Terserah kita mau ngapain. Terus saya hari ini berhasil sholat tarawih jalan, subuhnya tepat waktu, baca Quran selesai 2 juz. Mau kasih reward diri, mau misalnya mau makan ini ya, buka puasa nanti pakai ini ya, misalnya seperti itu kira-kira. Kalau mendenda diri itu kalau seandainya nggak tercapai targetnya. Nah, jadi ketika target kita tercapai, berarti besok saya harus melebihkan. Nah, kalau tadi kan contohnya baca Qurannya kurang kan, berarti besok yang hari ini nggak terbaca dirapel besoknya. Itu dia bagian dari mendenda diri. Nah, itu hal-hal yang mungkin bisa kita jadikan teladan agar selama Ramadan itu seimbang antara ibadah dengan pekerjaan. Oh gitu saja. Kadang kan ini juga gini. Kadang kita kan puasa nih. Kita pagi senang, pagi sehat, misalnya pagi itu bertenaga, tapi kok mungkin siang, mungkin sore, itu udah lelah tuh, kadang kayak ngomong pun udah malas, jalan pun udah kayak nggak sanggup lagi. Itu kayak mana tuh, biar pagi-pagi sampai sore kita sanggup beraktivitas, tetap semangat, kayak gitu. Itu kayak mana saja? Juga ada sih caranya. Jadi itulah hebatnya Islam, yang semua cara ada. Nah, kalau untuk mengatasi lemes ya istilahnya, kadang-kadang ada orang tuh kayak Anda bilang tadi kan, udah sore siang ya biasanya, siang ke sore itu bawaannya tidur aja nggak ngapa-ngapain, bahkan diajak ngomong juga jadi males ya. Nah, pengennya dia tidur aja. Nah, itu berarti ada yang salah dengan makanannya atau cara dia mengatur pola kehidupan dan pola makannya. Nah, jadi itu juga kita ambil contoh dari sahabat lagi nih, dan itu memang ada ditulis di buku ya, kayak mana caranya. Nah, yang pertama, ketika kita bisa makan, yaitu waktu sahur ataupun waktu buka puasa, itu kita berarti harus benar-benar memilih menu yang membuat badan kita itu bernutrisi, nutrisinya baik. Atau kalau istilah zaman dulu namanya 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu dia. Nah, mungkin kalau zaman sahabat sama Rasulullah, mereka membanyakkan kurma kan, sama susu. Nah, itu bisa kita jadikan acuan atau contoh. Tapi kayak mana kalau seandainya saya tuh nggak suka susu misalnya, ataupun saya nggak suka kurma, nah, berarti kita cari yang kira-kira mirip lah. Nah, kan berarti buah kan. Nah, berarti di sahur sama di buka puasanya itu kita harus ada menunya tuh buah gitu ya. Terus nanti kalau di yang jadi susu misalnya vitamin, nah itu boleh tambahkan di situ, gitu. Tambahkan di itu sahur sama bukanya. Terus seperti biasa jangan makan gorengan karena itu juga membahayakan kan buat kita jadi lemes juga itu karena dunianya. Terus jangan makan jangan minum es waktu buka puasa, usahakan minum air hangat ataupun mungkin air biasa lah, dengan air ini yang ada esnya lah ya. Itu kalau dari segi makanannya. Yang kedua, kita mengatur pola tidur, pola istirahat sih sebenarnya. Nah, kalau di Islam kan itu ada qailullah namanya kan, tidur siang. Jadi kita tidur barang 10 sampai 30 menit lah, jangan banyak-banyak kali juga.
Biasanya kailula itu sih 15 menit, tapi kan kadang-kadang kita mungkin karena nggak biasa, jadi tidurnya di 30 menit kan. Jadi itu boleh, jadi intinya tidur sebelum zuhur. Nah, jadi itu kita gunakan betul-betul istirahat. Nah, jadi jangan memaksakan diri untuk bangun sampai sore, karena badan kita lagi lemas, khawatirnya nggak sanggup, nanti jadinya ujung-ujung seperti tadi, malas bangun, malas ngomong lagi, malas ngapain gitu kan. Nah, jadi manfaatkan waktu kailula itu untuk betul-betul istirahat. Nah terus gimana kalau seandainya nih kita sekolah, kan nggak mungkin tuh kailula, berarti pilih waktu sesudah zuhurnya. Nah, tambahan lagi, ketika kita melakukan aktivitas baik itu di sekolah, di rumah, ataupun di tempat kerja misalnya, itu ketika badan kita udah terasa lelah, terasa lemas, istirahat. Nah, jangan dipaksa untuk mengerjakannya itu secara terusan tanpa istirahat, karena itu mempengaruhi juga, membuat kita tuh jadi tambah lemas. Jadi ini lagi saja nih, kadang kan kita kan mungkin ada beberapa sekolah atau beberapa lembaga atau apa gitu kan, kadang mau dia kadang kalau di sini kan daerah Ramadan berarti dikurangi kan masa belajarnya, lebih banyak beribadahnya. Tapi kan ada juga kan kayak sekolah-sekolah atau kadang juga kayak di kuliah, mereka tuh walaupun bulan puasa tetap menjalani sehari-hari nih, tetap banyak tugas, tetap melaksanakan apapun kegiatannya, mau dalam puasa pun atau enggak. Jadi kan banyak kejadian tuh kayak misalnya emang dia tuh kayak semangat lah dari awal gitu kan, sampai sore kadang-kadang tetap beraktivitas, tetap semangat menjalankannya. Tapi kan kadang nggak, misalnya kita lagi banyak tugas juga kan, nggak ada negosiasi atau kayak nggak ada dispensasi, kadang kan tetap dikasih tugas banyak-banyak. Kadang kan kita lagi bulan puasa, lapar, stres, itu biar kita nggak stres kali atau tetap menjalankan dengan enjoy gitu kan, walaupun banyak tugas, itu kayak mana saja? Kalau itu mungkin itu kita contoh lagi nih, kita banyak ngambil contoh dari orang-orang terdahulu ya. Nanti kita bisa mengambil contoh dari Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu seperti yang kita ketahui, dia itu nggak hanya seorang nabi, beliau juga seorang raja gitu ya, yang memerintah sangat luas lah pemerintahannya. Tapi sekarang bagian yang dia perintah itu dulu Palestina, Yordan, Syria dan seputaran itu kan lumayan lah kita bilang kan. Tapi Nabi Daud itu terkenal sebagai orang yang sangat menikmati hidup. Nah, jadi kalau orang lihat dia tuh, dia happy terus lah, nggak pernah susah kayaknya, nggak pernah stres. Gimana ya seorang raja sekalibur itu bisa menikmati hidup sedemikian rupa, bisa enjoy aja, nggak ada, kalau kita lihat nggak ada stres-stresnya. Dan dia juga orangnya sangat ramah. Nah, jadi dan beliau juga menjadi contoh, salah satu contoh di dalam Al-Quran, contoh dalam beliau memanajemen waktunya. Nah, jadi sebagai seorang pemimpinnya, sebagai seorang rasulnya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang manusia biasa, nah itu jadi kalau beliau itu betul-betul mengatur waktunya, kapan dia memerintah sebagai raja, kapan dia bertugas sebagai rasul, berdakwah, kapan dia beribadah dengan Allah. Dan dia itu adalah nabi yang mengkhususkan waktunya untuk keluarganya. Jadi beliau itu kalau udah ada waktu senggang, maksudnya adalah kan pasti adalah waktu luang kan, yang mungkin penuh semua gitu. Nah, beliau itu pasti akan bersama dengan keluarganya. Jadi kadang-kadang kalau di dalam kisah itu dikatakan kadang dibawa ke laut, ini tamasya lah, kadang-kadang dibawa ke hutan, kadang di rumah aja tapi ngobrol kosong misalnya, bercanda dan sebagainya dengan anak-anaknya. Terus satu lagi, beliau juga suka bersyair. Nah, Nabi Daud itu terkenal suaranya paling bagus di antara nabi-nabi yang lain. Nah, jadi hobi beliau itu beliau lakukan gitu, sehingga kan hidupnya juga jadi menyenangkan kan, karena hobinya tersalurkan. Nah, kayak anak apa kira-kira hobinya? Kalau hobi Ana tuh kayak random gitu sih, kadang suka ngelukis, itu kayak lagi hobi-hobinya lukis, itu kayak masih ngelukis saja. Nanti kalau lagi pengen kayak nulis saja gitu, jadi kayak nggak berpatokan. Apa sih, karena memang
kadang-kadang kita tuh kan punya hobi itu banyak ya, kadang bisa sampai 5, 10 gitu kan. Nah, tapi mungkin ya itu tadi, intinya ketika kita udah merasa jenuh, atau jenuh dalam artian kayaknya kok capek ya mikir terus gitu kan, pasti ada masanya. Nah, udah kita alihkan pikiran kita itu ke hobi kita tadi, ini sesuatu yang membuat kita itu senang. Kayak anak tadi suka melukis, berarti pas lagi moodnya melukis, pas lagi jenuh, kok tiba-tiba pengen melukis, ya udah lukis aja. Itu sebenarnya bagian dari apa ya, kayak Allah kasih tunjuk kali ya, nah, ini kamu udah saatnya istirahat dulu, nah, ayo menyenangkan diri sendiri ya, nanti baru kita beraktivitas lagi. Jadi seperti itu. Jadi memang harus ada kita harus tahu apa yang kita sukai, ataupun kayak kita hobinya nyanyi misalnya atau main musik atau main sepeda dan sebagainya, nah itu boleh juga. Jadi intinya ketika ada masa-masa itu kan ada saatnya kita capek kan, jenuh dan sebagainya, alihkan masa itu ke sesuatu yang menyenangkan kita. Nah kalau kita bisa membuat seperti itu, bisa bagi waktu kita tadi kan dengan video lakukan itu, maka insya Allah badan kita tuh sama puasa tuh ya enjoy aja gitu. Secapek apapun, padat apapun aktivitas kita, karena kita ada masa menggembirakan diri kita itu, jadi kayak nggak terasa puasanya, malah kayak nikmat gitu. Baik, terima kasih Ustazah. Jadi dapat kita simpulkan kalau puasa tuh itu kita nggak bisa jadikan kambing hitam atau bisa bilang alasan untuk tidak melakukan kegiatan apapun. Walaupun puasa kita masih bisa melakukan aktivitas apapun, mau itu sekolah, kerja ataupun sebagainya. Jadi baik, itu aja mungkin dari kami. Apabila kami punya kesalahan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.